Adakah di antara kalian yang ingin mengutarakan pendapatnya terkait apakah jamur masuk ke dalam golongan tumbuhan? Iya, tumbuhan ya, Bu. Kalian semua pasti tahu kan, tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis. Nah, jika jamur itu masuk ke dalam golongan tumbuhan, apakah jamur itu memiliki klorofil untuk berfotosintesis? Tidak ada ya, Bu. Karena dilihat dari struktur tumbuhan itu tidak terdapat zat hijau daun, bahkan nggak memiliki daun ya, Bu. Lalu jika jamur tidak dapat melakukan proses fotosintesis, bagaimana jamur dapat memperoleh makanan? Tahu saya sumber makanan jamur itu dari penguraian sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati ya, Bu. Betul, Asya. Nah, lalu bagaimana jamur bisa membuat sisa makhluk hidup tersebut terurai? Jamur mengeluarkan zat yang membuat sisa makhluk hidup menjadi terurai, Bu. Nanti ketika sudah terurai, sari-sarinya akan diserap oleh jamur. Nah, dari situ sumber makanannya. Betul sekali. Saya ulang pertanyaan sebelumnya ya. Jadi, apakah jamur itu masuk ke dalam golongan tumbuhan? Bukan ya, Bu. Karena jamur itu tidak mempunyai klorofil sehingga tidak bisa membuat makanannya sendiri ya, Bu. Jika bukan masuk ke golongan tumbuhan, lalu masuk ke golongan mana ya jamur itu? Hayo, pada lupa. Makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi berapa kingdom ya? Ada 5 bukan, Bu? Coba tolong sebutkan 5 kingdom tersebut. Monera, Protista, Fungi, Animalia, dan Planta ya, Bu? Iya, bagus. Ada lagi kah yang ingin mengutarakan pendapatnya? Tapi setahu saya update terbarunya itu ada 6, Bu. Jadi Monera itu dipecah menjadi 2, yaitu Eubacteria dan Archaebacteria. Jadi ada 6. Ya, bagus semua ya pendapat yang sudah kalian utarakan. Lalu sebenarnya ada berapa kingdom sih, Bu? Memang untuk sistem klasifikasi kingdom terdapat beberapa perubahan dari tahun 1735 hingga sekarang ini. Ada beberapa perbedaan pendapat para ahli. Kini, standar Amerika memakai 6 kingdom, sedangkan negara Inggris, Australia, dan Columbia itu memakai 5 kingdom. Ternyata sistem klasifikasi pun serumit itu ya, Bu. Itu pasti, karena ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh para ahli. Tadi pertanyaan saya belum dijawab nih, jadi jamur itu masuk ke kingdom apa ya? Kingdom fungi, Bu. Betul sekali. Nah, sekarang coba tolong sebutkan bagian-bagian dari jamur yang sudah Ibu gambar ini. Jadi itu yang paling atas namanya sporangiofor bukan sih, Bu? Yang dalamnya ada spora, terus tangkainya itu namanya sporangium. Terus kalau yang hifa yang menggabungkan antara dua jamur itu namanya hifastolon, terus yang bawah itu hiparizoid bukan, Bu? Baik, terima kasih ya Ica. Nah, anak-anak, apakah jawaban yang telah dijawab oleh Ica itu sudah tepat atau belum ya? Menurut saya itu kebalik, harusnya yang atas itu sporangium, terus yang tangkainya itu sporangiofor. Baik, bagus ya Salsha dan Ica. Nah, anak-anak, apakah jawaban Salsha dan Ica itu sudah tepat? Bu, Pintar semuanya, berarti sudah paham ya? Nah, sekarang saya mau satu orang untuk mendeskripsikan
gambar jamur ini? Gambar tersebut itu namanya jamur, Bu. Terus itu sporangium tuh dalamnya itu spora. Terus itu tuh untuk reproduksi aseksual. Nah, sporangiofor itu yaitu hifa yang menampung sporangium. Lalu terdapat dua hifa, yaitu ada hifa stolon sama hifa rhizoid. Bagus sekali, Alsya. Nah, tadi kan Alsya menyebutkan ya, spora yang di dalam sporangium ini berfungsi untuk melakukan reproduksi aseksual. Nah, jamur itu apakah hanya melakukan reproduksi aseksual saja? Bu, ada juga yang melakukan reproduksi seksual. Adakah yang ingin mengutarakan pendapatnya terkait reproduksi dari jamur? Ya, Bu. Tadi kan Alsya sudah menjawab pertanyaan sebelumnya dengan sangat lengkap ya. Sekarang kita coba berikan kesempatan kepada yang lain ya. Coba deh, Ibu pengen dengar jawaban dari Ica. Kalau reproduksi aseksual itu dengan spora ya, Bu. Jadi kan di dalam sporangium itu kan terdapat spora yang nantinya tuh sporangium itu akan pecah. Nah, ketika sporangiumnya pecah, sporanya itu akan jatuh ke tempat yang sesuai dan nanti tumbuh miselium baru ya, Bu. Iya nggak sih, Bu? Bagaimana dengan reproduksi seksualnya? Hifa yaitu hifa jantan dan hifa betina bertemu, kemudian inti jantan dan inti betina melebur dan terbentuk zigot. Nah, zigot nanti itu menghasilkan zigosporangium dan sporanya disebut zigospora. Setelah itu zigospora berkecambah membentuk hifa ya, Bu. Jawaban kalian betul semua. Coba Ibu tambahkan sedikit ya untuk reproduksi seksualnya. Zigospora itu mengalami dormansi selama 1-3 bulan. Setelah itu dia baru bisa membentuk hifa. Saya ingin bertanya, dormansi itu apa sih, Bu? Baik, jadi dormansi itu adalah suatu kondisi di mana makhluk hidup atau suatu organisme tidak dapat berkecambah atau bertunas. Macam stres pada tumbuhan bukan sih, Bu? Betul sekali. Dalam siklus hidupnya, sebuah organisme atau makhluk hidup juga mengalami yang namanya stres, yaitu salah satunya dormansi tadi. Itu bisa dialami oleh jamur maupun tumbuhan. Oh, begitu ya, Bu. Coba tolong analisis kenapa jamur bisa berkecambah kembali setelah dia mengalami dormansi selama 1-3 bulan. Sudah menemukan tempat yang cocok ya, Bu? Betul sekali. Saat dimana keadaan yang menyebabkan dormansi bisa mendukung kembali pertumbuhan normal. Sampai sini paham? Oh iya, Bu. Sudah paham, Bu. Terima kasih, Bu.